Yes. Oke. Alhamdulillah anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pelajaran IPA di tema 5H, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, anak-anakku, di tema 5H ini, subtema 1, kita akan membahas mengenai manfaat air bagi kehidupan manusia ya, manusia, hewan maupun untuk tumbuhan dan siklus air. Ya anak-anak, kita simak ya penjelasan dari Ibu. IPA tema 5H subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Manfaat air bagi makhluk hidup dan siklus air. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mempelajari manfaat air bagi makhluk hidup. 2. Peserta didik dapat mempelajari proses siklus air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Manfaat air bagi manusia: mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, menjaga kelembaban kulit dan organ tubuh lainnya, mengatasi sembelit, menjaga suhu tubuh, dan memperlancar pencernaan. Selain itu, kesehatan tubuh, air juga berfungsi bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air diperlukan untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan mandi. Yang kedua, air diperlukan untuk mengairi sawah. Yang ketiga, air diperlukan di bidang transportasi. Misalnya, masyarakat di Kalimantan banyak yang memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Manfaat air bagi hewan yaitu menjaga suhu tubuh, mengatur tekanan darah sehingga aliran darah lancar, dan memperlancar pencernaan. Selain bermanfaat bagi tubuh hewan, air juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya, seperti air membantu produksi susu misalnya pada sapi dan kambing. Bagi ikan, air merupakan habitatnya. Dan yang terakhir, air dimanfaatkan untuk membersihkan tubuh hewan agar tidak kotor dan terserang penyakit kulit. Manfaat air bagi tumbuhan yaitu yang pertama, melarutkan zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Yang kedua, menyerap dan mengangkut zat hara untuk didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Ketiga, mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, menjaga stabilitas suhu. Dan yang kelima, sebagai salah satu bahan utama proses fotosintesis. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap. Yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Alhamdulillah anak-anakku, setelah kalian menyimak materi pembahasan mengenai manfaat air bagi kehidupan dan siklus air, untuk itu kita sebagai manusia harus memanfaatkan air sebaik mungkin ya nak, agar tetap terjaga kelestarian air. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan.